Oke guys, balik lagi sama gue Stephen di channel Bodybuilder. Nah, di kesempatan yang kali ini gue membahas soal latihan. Oke, jadi di video-video gue yang kemarin gue udah bahas banyak banget soal suplemen, juga soal nutrisi, tapi gue belum pernah bahas soal latihan. Dan untuk channel gue ini, gue mau berfokus di bidang fitness dan juga healthy lifestyle. Nah, untuk fitness sendiri, dua faktor utama yang harus kita atur itu adalah faktor nutrisi dan juga faktor fit kita. Faktor fit itu apa ya, dari olahraga kita. Nah, olahraga bidang gue sendiri adalah powerlifting dan juga bodybuilding. Gue sendiri udah menjalaninya di 6 tahun lebih ini. Dan juga soal nutrisi gue juga cukup mengerti karena gue pernah ikut kelas, dan gue juga sering baca-baca research dan juga belajar dari para ahli. Sebelah sini ahlinya. Dan gue sendiri udah praktekin selama 6 tahun gue fitness itu. Oke, jadi kita langsung mulai ya. Di topik kali ini gue membahas soal programming latihan dan cara latihan gue di gym. Oke, jadi cara latihan gue ini merupakan hasil dari trial dan error, dan juga merupakan kumpulan rata-rata dari beberapa rekomendasi dari para researcher yang tadi gue sebut. Dan ini cocok banget untuk kalian para beginner dan juga para intermediate. Tapi untuk para advance mungkin bisa dipakai juga, tapi mungkin harus ada lebih sedikit edit, karena kalau untuk advance sendiri sebenarnya harusnya dia udah bisa bikin programming sendiri dan dia udah tahu apa sih yang cocok buat gua saat latihan. Karena untuk advance kan mereka latihannya juga udah lebih lama juga kan. Nah, sekarang kalau untuk yang beginner dan intermediate, gue jamin banget cara setting latihan yang gua kasih tahu di sini akan sangat bisa membantu kalian untuk yang belum mengerti. Oke, jadi langsung gue mulai aja. Programming latihan gue saat gue setup itu akan terbagi menjadi seperti ini. Oke, jadi yang pertama, yang udah pasti gue akan menggunakan compound movement yang berat untuk gerakan yang pertama. Karena apa? Karena pas kita mulai gym awal-awal, kita baru datang nih ke gym maksudnya, itu energi kita masih full. Ya, pas energi kita full, kita mau manfaatin itu. Kita mau menggunakan energi itu untuk mengangkat beban yang seberat mungkin, yang stimulasinya paling tinggi ke dalam badan kita. Seperti contohnya apa? Jadi untuk di video kali ini gue akan contoh di latihan kaki gue. Oke, jadi latihan kaki gue, gerakan yang menurut gue paling challenging, paling berat, itu adalah squat. Jadi squat gue taruh di bagian yang pertama ini. Nah, gue akan lakukan di beban yang gue bisa angkat sekitar 6-8 repetisi. Oke, jadi semakin berat bebannya, stimulasi ke otot kita akan semakin tinggi. Apalagi kalau gerakannya cocok. Squat sendiri kenapa cocok? Karena squat itu mengaktifkan seluruh badan kita. Padahal yang dilatih utamanya kaki loh. Tapi kenapa seluruh badan kena? Karena pas kita taruh beban di atas punggung, itu pas kita udah lepas nih bebannya, itu badan atas kita akan berusaha untuk menstabilkan badan kita sehingga badannya gak jatuh ke depan ataupun ke belakang. Kepikiran juga kan? Dan ingat, ditaruhnya di back, kita tahan pakai tangan. Itu badan kita akan selalu jadi kencang karena ada beban di atasnya. Nah, pas udah stabil, gerakan utamanya dilakukan oleh kaki. Kaki ini akan turun seperti jongkok biasa, kalian tahu. Nah, turun sebawah mungkin dan akhirnya naik. Karena ingat, pas kita ngelakuin resistance training, yaitu latihan beban, itu kita mau otot kita yang bekerja. Dan untuk hypertrophy utamanya adalah kita mau otot kita memanjang sepanjang mungkin dan juga sependek mungkin. Jadi kalian selalu harus incar full range of motion dari atas ke bawah seperti video ini gua. Kenapa jangan setengah-setengah doang? Karena kalau setengah doang, kalian akan nggak berhasil mentarget seluruh otot yang ingin kalian latih. Sedangkan utamanya yang kita mau latih itu adalah otot kaki kita, dan kita mau semua fibernya terkena. Sekarang kalau misalnya kalian latihnya cuma setengah doang, nah fiber yang kena ya juga setengah doang serat ototnya. Oke, jadi masuk akal ya. Jangan incer setengah rom. Selalu lakukan gerakan dari atas sampai bawah, sebawah mungkin. Kalau misal awal-awal kalian belum biasa menggerakannya, it's okay, nggak apa-apa dilatih. Makin lama kalian akan makin pintar, kalian bisa makin bawah, dan lakukan 6-8 repetisi, bebannya bertahap. Kalau bisa di minggu selanjutnya angkat yang lebih berat lagi. Oke, jadi gerakan kedua gue masukin di sini itu adalah gerakan compound juga masih.
Tapi gerakan compound yang nggak secapek gerakan utama. Karena gerakan utama itu kan udah gue bilang tadi, hampir mengaktifkan seluruh badan. Tapi itu cocok banget kita lakukan karena energi masih full. Nah sekarang energi kita udah hampir setengah kepake pas kita ngelakuin beban berat. Kita tetap mau target kaki, karena itu hari kaki kan. Karena itu kita harus cari juga gerakan yang stimulasinya sama-sama ke kaki, tapi nggak terlalu bikin kita capek, karena ingat kita masih ada gerakan-gerakan lain. Nah, gerakan yang gue pilih yang kedua itu adalah hack squat. Nah, di hack squat ini kenapa gue pilih hack squat? Karena hack squat tuh adalah mesin. Jadi pas kita lepas bebannya di atas kita, badan kita nggak perlu menstabilkan. Tetap memang ditopang, tapi badan kita nggak perlu menstabilkan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa fokus latih ke kaki. Nah, seperti video ini lo lihat, badan atas gue bisa dibilang tenang, gue mau goyang-goyang juga terserah gue, bebannya nggak akan jatuh. Dan gue, kalau misalnya gue nggak kuat angkat pun gue aman, gue di bawah bisa gue taruh bebannya dan gue lepas. Sedangkan squat kalian nggak bisa seperti itu. Jadi gerakan ini bisa dibilang lebih aman. Nah untuk yang gerakan kedua ini, ingat karena tenaga sudah setengah habis, kita nggak bisa full all out lagi. Jadi yang kita lakukan adalah kita incer di repetisi 8-15. Nah 8-15 ini sangat cocok buat yang ngincer hypertrophy. Karena apa? Karena kita ngangkat beban yang medium, tapi volume yang kita banyak, yang kita dapatkan lumayan. Itu gue nggak usah ribet-ribet jelasinnya, pokoknya volume yang kalian bisa dapat lumayan. Karena itu 8-15 itu favorit daripada binaraga. Oke, nah sekarang untuk gerakan yang ini gue udah selesai. Lanjut ke gerakan selanjutnya, yaitu adalah gerakan isolasi. Seperti yang kalian tahu, set pertama berat, set kedua medium, itu bisa dibilang sekarang energi kita 70% udah kekat, bisa dibilang. Nah sekarang kita juga masih mau nge-target kaki, tapi kita udah nggak bisa ngelakuin yang terlalu berat, yang terlalu capek. Karena itu di sini gue pilih gerakan isolasi. Nah gerakan isolasi yang gue pilih adalah leg curl, karena gue mau fokus di kaki bagian belakang. Nah untuk leg curl ini, karena ingat saat melakukan gerakan isolasi, namanya aja udah isolasi, berarti yang gerak itu bisa dibilang tuh cuma satu bagian otot doang. Mungkin jadi pas kalian melakukan gerakan ini, kalian mau berfokus latih di otot yang kalian targetin. Nggak apa-apa kena yang lain sedikit, tapi tetap utamanya kalian adalah mau latih otot itu. Jadi eksplosivitas kalau bisa dikurangin, bener-bener di sini kalian fokusin mind muscle connection itu. Karena apa? Karena kalau kalian fokus di mind muscle connection, kalian tahu kalau otot itu yang bekerja. Sedangkan kalau kalian main eksplosif, yang angkat itu bisa dibilang kalian dibantu sama gravitasi. Jadi kalian belum tentu otot kalian yang bekerja, bisa aja bagian otot lain juga yang bekerja. Karena ingat badan kita semua nempel. Badan kita nggak terpisah, jadi pasti pas kita mau ngelatih target itu juga pasti ada otot lain yang terlibat. Nah kita mau minimalisasikan otot yang terlibat itu sehingga kita bisa fokus di hamstringnya. Oke, jadi di gerakan isolasi kita nggak bisa berat-berat, kita main beban yang kalian bisa lakukan di 12-20 repetisi. Nah sekarang kalian sudah selesai di bagian isolasi, bisa dibilang ini latihan kaki gue udah selesai. Gue main ke betis. Jadi sekarang kaki udah selesai. Kenapa gue bedain betis sama kaki? Karena betis itu pas kita ngelakuin gerakan kaki bisa dibilang mereka kerjanya sedikit sekali. Jadi kita tetap untuk betis gue pisah. Jadi untuk betis sama perut ini gue jadiin aksesoris tambahan aja karena gue mau improve dua itu. Nah untuk betis sama, kalau misal kalian masih ada tenaga, kasih yang agak lebih berat. Kalian main di beban untuk betis karena dia otot kecil ya, jadi ingat gak bisa berat-berat, mainnya di 8-15 repetisi itu udah oke banget. Cari beban yang kalian nyaman di situ dan ingat progresin ke atas, lama-lama makin berat. Dan sama ke perut juga ingat, sama-sama otot kita mesti latih biar dia jadi makin besar. Dan latihnya sama, jangan setiap hari, maksudnya kasih dia recover, karena setiap otot yang kita latih dirusak, dia tumbuhnya saat recover. Jangan kalian latih-latih terus, recovery-nya kapan. Walaupun dia otot kecil, recovery-nya cepet, tapi harus lihat apa yang kalian lakuin. Kalau yang kalian lakuin banyak, ya otomatis kalian harus kurangin. Kalian harus tambahin waktu recovery-nya. Karena ingat, kita nggak bisa maksa pertumbuhan otot. Pertumbuhan otot itu ada karena kita kasih. Dan kalau volume yang kita kasih terlalu tinggi, badan kita nggak bisa recover, nggak bisa sembuh dari itu, ya apa yang kita lakuin akan sia-sia, bisa dibilang kayak gitu. Ingat kita bukan pengguna steroid.
Kalau yang pengguna steroid mereka bisa bekerja lebih tinggi karena mereka dibantu recovery dari hormon tambahan. Nah, tapi gue nggak mau bahas itu. Jadi pokoknya maksud gue adalah untuk kita yang natural kita harus lebih konservatif dan kita harus lebih pintar lagi dalam mengatur latihan kita. Oke. Nah, sekarang itu aja. Kalau misal kalian lagi setting latihan, itu kalian bisa ngikutin format yang gue udah kasih tahu. Jadi 2 compound di atas itu stimulasinya paling tinggi untuk badan kita. Nah, terus ditambah lagi dengan isolasi yang tadi karena energi udah agak terlalu habis. Nah, sisanya kalian bisa tambah dengan 2 aksesoris yang kalian memang mau improve. Kayak misal aksesoris lain kalian bisa main di bicep, kalian bisa main di tricep, kalian bisa main di rear delts, bahu ya, bahu samping atau bahu depan, bahu belakang. Itu sesuai kalian tergantung targetnya. Jadi kalian bisa langsung ikutin aja. Nah, selanjutnya gue juga akan ada video intro training gue yang memang training gue seperti apa di langsungnya, jadi kurangin teori tapi langsung lihat prakteknya. Tapi itu di video selanjutnya yang kali ini gue membahas soal praktek dan gue dijelasin, dan kalian juga akan bisa pakai di training kalian selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung tulisnya di bawah. Kalau kalian suka langsung like, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan juga apalagi di subscribe ya. Oke, makasih udah nonton sampai sekarang, dan I'll see you guys on next.